Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil materi kami tentang pupuk. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Alvina Damayanti dengan NIM 122023007. Di pokok bahasan terdapat pengertian pupuk urea, proses pembuatan pupuk urea, sejarah pupuk, pengertian pupuk urea dan manfaat, penanganan limbah, jenis-jenis pupuk, bahan baku pupuk urea, industri pabrik di Indonesia. Nah, pada abad ke-17 awal, seorang ahli kimia Jerman Belanda yaitu Johann Glauber pada tahun 1604 sampai 1670 ia mengembangkan pupuk mineral pertama yang terdiri yaitu sendawa, kapur, asam fosfat, nitrogen, dan kalium. Nah, seorang kimiawan organik Justus von Liebig ia itu pada tahun 1803 sampai 1873 bahwa ia menemukan tanaman membutuhkan elemen mineral seperti nitrogen dan fosfor untuk pertumbuhan yang optimal. Nah, karyanya ini menyebabkan setengah abad menjelajahi dunia kimia untuk memperbaiki komposisi pupuk akan kebutuhan tanaman. Nah, untuk ini dia disebut juga sebagai bapak industri pupuk. Di sini pengertian pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik seperti mineral. Selanjutnya di sini sejarah pupuk di Indonesia. Di Indonesia, pupuk organik sudah lama dikenal para petani. Penduduk Indonesia sudah mengenal pupuk organik sebelum diterapkannya revolusi hijau di Indonesia pada tahun 1960-an. Sedangkan pupuk hayati dikenal para petani sejak proyek intensifikasi kedelai pada tahun 1980-an. Jenis-jenis pupuk berdasarkan sumber bahan. Di sini ada pupuk organik yaitu alami. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup yang diolah melalui proses pembusukan dekomposisi oleh bakteri pengurai dari organ hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah pupuk kompos dan pupuk kandang. Selanjutnya pupuk kimia atau buatan. Pupuk anorganik atau pupuk buatan adalah pupuk yang melalui proses pengolahan oleh manusia atau oleh pabrik dengan cara meramu berbagai bahan kimia sehingga memiliki prosentase kandungan hara yang tinggi. Contohnya adalah pupuk urea. Ada lagi jenis-jenis pupuk berdasarkan bentuk fisik. Di sini ada dua, yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat adalah pupuk dengan bentuk fisik padatan, misalnya pupuk dalam bentuk butiran atau granul, tablet atau tepung. Pada umumnya pupuk padat adalah pupuk yang mengandung hara makro. Nah, sedangkan pupuk cair adalah pupuk yang diproduksi dalam bentuk cair. Pupuk cair biasanya mengandung hara mikro, namun ada juga mengandung hara makro. Selanjutnya, jenis-jenis pupuk berdasarkan kandungannya. Di sini ada dua, pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Nah, pada pupuk tunggal, jenis unsur hara yang dikandungnya hanya satu macam. Biasanya berupa unsur hara makro primer, misalnya urea hanya mengandung unsur nitrogen. Nah, sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu jenis unsur hara. Penggunaan pupuk ini lebih praktis karena hanya dengan satu kali penebaran. Beberapa jenis unsur hara dapat diberikan, namun dari sisi harga pupuk ini lebih mahal. Jadi pupuk tunggal itu hanya satu macam dan majemuk itu mengandung lebih dari satu jenis unsur hara. Jenis-jenis pupuk berdasarkan cara mengaplikasikan. Nah, di sini berdasarkan cara mengaplikasikan itu ada dua, pupuk daun dan pupuk akar. Di sini pupuk daun merupakan jenis pupuk yang khusus diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada daun. Biasanya pupuk daun memiliki kandungan unsur hara mikro. Nah, contohnya nih Growmore, Gandasil B dan D dan Vitablom. Selanjutnya pupuk akar.
Pupuk akar adalah pupuk yang cara pengaplikasiannya dengan cara ditaburkan pada media samai atau di sekelilingi tanaman. Pupuk akar biasanya adalah pupuk dengan kandungan unsur hara makro, misalnya urea, NPK, TSP, dan lain-lain. Yang terakhir, ada jenis-jenis pupuk berdasarkan cara melepaskan. Di sini ada dua, fast release dan slow release. Fast release adalah jenis pupuk yang kandungan unsur haranya mudah dan cepat diserap oleh tanaman jika ditebarkan ke media tanam. Itu contohnya urea, ZA, dan KCl. Sedangkan slow release sering disebut juga pupuk control release atau lepas terkendali. Pupuk jenis ini melepaskan unsur hara yang dikandungannya secara perlahan. Pupuk jenis slow release melepaskan unsur hara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan tanaman, misalnya pupuk TSP. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Rifani Putri Inaya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifani Putri Inaya dengan NIM 122030008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk anorganik yang mengandung 46% nitrogen berbentuk butiran putih, memiliki sifat higroskopis dan mudah larut di dalam air. Pupuk ini memiliki rumus kimia CON2H4 atau NH2 2 kali CO. Yaitu selanjutnya manfaat pupuk urea. Yang pertama, di mana pupuk urea membuat tanaman lebih hijau, rimbun, dan segar. Yang kedua, itu pupuk urea dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, pupuk urea juga mampu menambah kandungan protein di dalam tanaman. Yang keempat, pupuk urea bersifat universal, dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. Selanjutnya itu ada sifat kimia dan sifat fisika urea. Mana yang pertama itu sifat kimianya urea itu bila bercampur air dapat terhidrolisis menjadi amonium karbonat dan terdekomposisi menjadi amoniak dan karbon dioksida. Urea yang larut di dalam air, alkohol, dan benzena, daya racunnya rendah, tidak mudah terbakar, dan tidak meninggalkan residu garam setelah dipakai untuk tanaman dan tidak berbau. Yang kedua itu sifat fisika urea, di mana sifat titik didihnya itu di angka 13,20 derajat Celcius, titik lelehnya di angka 132,7 derajat Celcius, sifat spesifik gravitinya di angka 1,355, indeks barsnya di angka 1,484, sifat bentuk kristalnya itu heterogemal, panas pembentukan pada 25 derajat Celciusnya itu di angka minus 47,12 kilokalori per mol. Densitas curahnya itu di angka 0,74 gram per cm. Panas spesifik 50 derajat Celciusnya itu di angka 0,397. Kelarutan dalam air 20 derajat Celcius itu di angka 51,6. Selanjutnya itu bahan baku pembuatan urea. Yang pertama itu bahan baku pembuatan urea itu ada dua macam, yaitu amonia dan karbon dioksida. Sintesa urea dapat berlangsung dengan bantuan tekanan tinggi. Sintesa ini dilakukan untuk pertama kalinya oleh BASF pada tahun 1941 dengan bahan baku karbon dioksida CO2 dan amoniak NH3. Yang kedua itu sintesa urea berlangsung dalam dua bagian. Selama bagian reaksi pertama berlangsung, dari amoniak dan karbon dioksida akan terbentuk amonium karbamat. Reaksi ini bersifat eksoterm. Yang ketiga itu reaksinya 2NH3 gas ditambah CO2 gas menjadi NH2COO NH4 solid. Delta H-nya di angka minus 159,7 kJ. Yang keempat, pada bagian kedua dari amonium karbonat terbentuk urea dan air. Reaksi ini bersifat endoterm. Yang kelima itu reaksinya NH2COO NH4 solid menjadi NH2CO NH2 aqua plus H2O liquid. Delta H-nya di angka 41,4
43 kJ. Yang keenam itu sintesa dapat ditulis menurut persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, reaksinya itu 2NH3 gas ditambah CO2 gas menjadi NH2CO NH2 aqua plus H2O liquid dengan delta H-nya di angka minus 118,27 kJ. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan pupuk urea, di mana ada 6 proses atau 6 unit. Yang pertama itu ada unit sintesa, di mana unit sintesa ini adalah tempat awal pembentukan urea. Proses ini melibatkan reaksi kimia antara amonia NH3 dan karbon dioksida CO2 di dalam reaktor sintesa. Proses ini berlangsung pada tekanan tinggi sekitar 140 sampai 200 bar dan suhu sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius. Reaksi utama yang terjadi adalah yang pertama itu pembentukan amonium karbomat 2NH3 plus CO2 menjadi NH2COONH4. Yang kedua itu dehidrasi amonium karbomat menjadi urea NH2COONH4 menjadi NH2 2 kali CO plus H2O. Hanya sebagian amonium karbonat yang terkonversi menjadi urea dalam reaktor ini, sehingga produk dari unit sintesa menjadi mengandung campuran urea, amonium karbomat, dan air. Yang kedua itu unit purifikasi. Unit ini bertujuan untuk memisahkan urea dari campuran yang dihasilkan oleh unit sintesa tadi. Produk campuran ini dari reaktor sintesa dialirkan ke stripper untuk memisahkan gas-gas NH3 dan CO2 yang tidak bereaksi. Gas-gas ini kemudian didaur ulang ke reaktor sintesa. Proses pemurnian melibatkan yang pertama itu ada stripper. Stripper ini untuk memanfaatkan uap air dan atau NH3 cair untuk menghilangkan CO2 dan NH3 yang berlebih. Yang kedua itu absorber, di mana gas yang keluar dari stripper diserap kembali menggunakan larutan kondensat untuk meminimalkan kehilangan bahan baku. Hasil akhirnya adalah larutan urea dengan kadar tertentu yang siap disalurkan lebih lanjut. Yang ketiga itu ada unit konsentrasi. Larutan urea dari unit purifikasi yang tadi memiliki kadar urea sekitar 70%. Dalam unit konsentrasi, larutan ini diuapkan untuk meningkatkan konsentrasinya hingga sekitar 90 sampai 99%. Proses ini menggunakan evaporator yang bekerja pada kondisi vakum untuk mengurangi titik didih dan mempermudah penguapan air. Hasil dari unit ini adalah larutan urea pekat atau molten urea yang siap diolah menjadi bentuk padatan. Dan selanjutnya yang keempat itu unit granulasi. Molten urea dari unit konsentrasi diubah menjadi butiran atau granul dari unit granulasi. Proses ini melibatkan dua cara, yaitu ada yang satu fluidized bed granulator. Urea cair disemprotkan melalui nozzle ke dalam aliran udara yang bergerak ke atas. Ini membentuk butiran kecil urea. Yang kedua itu cooling and hardening. Granul urea yang terbentuk didinginkan menggunakan udara agar keras dan memiliki struktur mekanik yang baik. Granul urea ini biasanya berukuran seragam 2-4 mm untuk memudahkan penyimpanan dan distribusi. Yang kelima itu unit recovery. Unit ini bertugas untuk mendaur ulang bahan-bahan yang tidak terkonversi atau terbuang selama proses produksi. Gas NH3 dan CO2 yang terlepas dari berbagai unit dikondensasi dan diumpankan kembali ke reaktor sintesa yang awal tadi. Selain itu, cairan atau larutan yang masih mengandung urea, NH3 dan CO2 juga diproses ulang untuk meminimalkan limbah. Yang kelima, yang terakhir itu ada unit pengolahan kondensat. Air kondensat yang dihasilkan selama proses terutama dari unit konsentrasi dan pemurnian mengandung sisa-sisa urea, NH3 dan CO2. Unit ini berfungsi untuk memurnikan air tersebut sebelum dibuang ke lingkungan. Proses meliputi yang pertama itu ada stripping kondensat. Stripping kondensat ini bertugas untuk menghilangkan NH3 dan CO2 menggunakan uap. Polishing menghilangkan jejak
urea menggunakan filter atau media lain. Kedua, recycle, itu sebagian air besar diumpankan kembali ke sistem untuk digunakan ulang. Hasil akhir dari unit ini adalah air yang memenuhi standar lingkungan, akan mudah untuk dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jo Octaviano dengan NIM 122022008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya itu. Baik, selanjutnya itu ada diagram alir dari pembuatan pupuk urea. Bisa kita lihat di sini diagram pembuatan pupuk urea, yaitu dari meliputi NH3 dan CO2 dan masuk ke kompresor jadi reaktor pada tahap selanjutnya yaitu hingga menjadi pupuk urea. Lanjut selanjutnya yaitu penanganan limbah industri pupuk. Yang pertama ada limbah cair, yang kedua limbah padat, yang ketiga ada limbah gas dan kebisingan. Yang pertama yaitu limbah cair. Limbah cair contohnya kolam pengendapan lumpur dan kolam netralisasi. Yang kedua contoh dari limbah padat yaitu penyimpanan sementara di tempat yang aman kemudian dijual kembali. Yang ketiga limbah gas dan kebisingan, contohnya gas amonia dapat diolah kembali menjadi bahan baku ketika sudah ditanggulangi dengan pure gas recovery. Lanjut yaitu ada pupuk organik padat. Pupuk organik padat yang berasal dari sisa tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan, dan limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat dalam bentuk curah, butiran, atau granul yang dapat diaplikasikan dengan cara ditaburkan. Proses pembuatan pupuk tersebut membutuhkan proses tambahan berupa penambahan bahan perekat, filler, pencampuran bahan, dan pengeringan. Teknologi pembuatan pupuk organik padat dapat dilakukan secara aerob maupun anaerob dengan atau tanpa aktivator pengomposan. Proses pengomposan merupakan proses penguraian dan fermentasi bahan organik menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu pupuk organik. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengomposan sangat bervariasi bergantung bahan bakar yang digunakan. Pembuatan pupuk organik padat teknik aerob dilakukan dengan bantuan sirkulasi udara oksigen. Pemrosesan dilakukan di lingkungan terbuka. Teknik anaerob dilakukan tanpa bantuan oksigen. Proses ini memerlukan mikroorganisme seperti efektif mikroorganisme M4 untuk mengurai bahan baku pupuk organik tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pembuatan pupuk organik. Yang pertama yaitu teknik aerob. Teknik aerob dilakukan dengan bantuan sirkulasi udara oksigen. Pemrosesan dilakukan di lingkungan secara terbuka. Yang kedua, teknik anaerob dilakukan tanpa bantuan oksigen. Proses ini memerlukan mikroorganisme seperti efektif mikroorganisme untuk mengurai bahan baku pupuk organik tersebut. Ini ada beberapa perusahaan dengan industri pupuk di Indonesia. Yang pertama ada Petri Petrokimia Gresik, yang kedua ada Pusri, yang ketiga pupuk Cikapek, yang keempat pupuk Kaltim, yang kelima ada pupuk Iskandar Muda Aceh Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.